Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada teman-teman NCP Channel. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan beliau yang terhormat Ndoro Aning, dan kami jujur setelah pertemuan yang kesekian kali ini kok rasanya pengen terus sama Ndoro Aning. Pengen belajar banyak tentang seluk-beluk di Keraton Yogyakarta dan budayanya, tradisinya, dan situs-situs sejarah yang ada. Seperti kita ketahui bahwa situs yang ada di DIY ini adalah banyak sekali, dan beliau ini sangat menguasai beberapa hal dan mungkin mayoritas. Untuk itu kiranya nanti berkenan beliau Ndoro Aning untuk bercerita tentang salah satu yang beliau pelajari ataupun beliau telusuri keberadaannya yang ada di Gunung Kidul. Monggo waktunya Ndoro Aning untuk bercerita tentang salah satu situs yang ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semuanya. Terima kasih NCP Channel ini yang kesekian kalinya. Memang sebelumnya kita bicara tentang sejarah perjalanan dari Kesultanan, dan kita merasa di setiap wilayah di DIY, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Kota, Gunung Kidul ini punya banyak situs. Jadi bisa diartikan kita ini hidup atau ada di living heritage, di kehidupan yang selalu dikelilingi dengan berbagai macam situs maupun budaya sejarah. Nah, salah satunya yang kita gali atau kita coba mengangkat adalah situs yang memang spesifik, yang unik, mungkin belum pernah ditemukan atau mungkin didata jadi kebetulan saat itu kita ada di daerah Girikarto, Panggang, Kapanewon Panggang. Nah, itu 2014. 2014 kita mencoba menelusur satu cerita sejarah di sana, bahwa pada saat itu ada beberapa dongengan yang membuat kita istilahnya membuat penasaran. Nah, akhirnya kita coba ke para sesepuh, dari dongeng yang terkumpul kita mengadakan satu ekspedisi. Nah, ternyata memang ada di suatu pedusunan itu ada ditemukan cerita tentang suatu barang atau benda yang dulu pernah dipakai Wong Agung. Nah, kita belum tahu Wong Agung ini apakah raja atau seorang ulama besar. Namun kita baru bisa melacak sampai ke pengawal atau pendampingnya beliau. Nah, saat itu kita temukan dengan ahli waris dari Eyang Kertopati. Eyang Kertopati inilah yang membawa atau dipasrahi satu barang berwujud tenong. Wah, ini sudah masuk ke wilayah ini agak sedikit ini. Jadi Kertopati ini yang mengawal Wong Agung tadi. Wong Agung tadi. Kemudian Kertopati ini juga dipasrahi satu barang yang dinamakan namanya tenong. Nah, saat itu kita mencoba mencari dan akhirnya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Jadi rusak, kemudian tidak terawat. Nah, akhirnya kita telusuri ahli waris dari Eyang Kertopati. Nah, akhirnya bertemu, kita kemudian rembuk sesepuh untuk bagaimana ini memuliakan salah satu aset atau benda yang bisa membuat satu cerita sejarah di minimal di wilayah Girikarto, nanti berkembangnya sampai ke Kesultanan gitu. Nah, sampai di situ kita rembuk. Nah, akhirnya 2014 bulan Suro kita mencoba untuk membuka tradisi jamasan. Itu pertama kali dari mungkin cerita dari yang Kertopati itu berkisar antara 1600-an saat itu, dari cerita dari ahli waris yang kita temui.
kebetulan masih ada, itu ada satu keluarga sih, ada Pak Marno dan Bu Rukiah. Itu bisa sedikit banyak mendongeng tentang cerita dari Eyang Canggah atau mungkin udah udik-udik siwur itu ya, udah panjang sekali. Jadi kita buka dengan tradisi budaya setempat, ada tumpeng dan sebagainya, disaksikan ketua sesepuh di situ, kemudian Pak Duko, kemudian Pak Lurah. Nah saat yang kita nantikan itu ya pasti ini barang pusaka atau mestinya ya, ada kita buka tenong yang sudah rusak itu ada beberapa pusaka memang. Nyejo, tenong itu terbuat dari bahan apa ya? Tenong itu? Dari bambu. Oh, bambu. Ya, dan bambu ini memang sangat spesifik. Jadi harus ada di tepi sungai Tempuran, gitu ya. Kemudian direndam supaya awet sih. Kemudian baru dipakai untuk membuat tenong. Dari tahun 1600 ya. Sampai sekarang bambunya masih? Beberapa bagian dari tenong itu yang masih bisa kita selamatkan untuk kita selipkan atau kita pakai untuk bagian dari tenong yang baru. Oh gitu. Nah, setelah itu kita buka, ternyata ada beberapa pusaka berwujud seperti bulan sabit, kemudian ada yang seperti pedang, kemudian ada sisir rambut zaman kuno, bandu, kemudian cepuan, terus kain seperti kain terpal gitu, warnanya hijau biru-biruan. Karena kita tidak punya cara untuk membersihkan, ya hanya kita buka pelan-pelan, kemudian kita angin-anginkan. Nah, di sini ada cerita unik ini, Mas Nur. Saat kita buka, kemudian kita angin-angin itu bahasa Jawanya dijereng gitu, itu tercium bau wangi sekali. Nah, orang-orang dusun di seputaran area itu mereka pada bingung, ini ada bau apa kan gitu. Sampai jauh? Sampai jauh. Nah, ternyata berasal dari kain tersebut. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke asalnya, kita tutup lagi. Nah, sampai ke tahapan penggantian tenong. Saat itu kita mencoba untuk membuat tenong dengan sebagian dari bambu yang masih ada. Nah, 2014 akhir selesai. Kemudian kita simpan di situ. Itu masih belum apa-apakan, hanya disimpan aja. 2015 itu kita mencoba kumpul lagi dengan para sesepuh. Bagaimana caranya ini memuliakan pusaka, karena secara fisik sudah ada. Nah, dari keterangan ahli waris Mbok Rukiah, saat ibunya itu dipasrai juga pusaka ini, itu ada beberapa yang hilang. Pertama adalah selendang. Ada selendang warna ungu, karena dulu sering ada banyak penyakit, sehingga banyak penduduk yang mengambil benangnya untuk dibuat kalung dan sebagainya. Kemudian ikat modang, kain ikat modang yang untuk kalau kita bikin ikat. Nah, saat itu ya kita mencoba untuk melengkapi. Nah, dengan beberapa persyaratan yang harus sutra asli, berwarna ungu, kemudian lebar, panjang harus sesuai dengan ukuran saat itu, ancer-ancer. Wah, ini pekerjaan yang asik ini kan gitu deh. Nah, itu bisa kita penuhi ya seperti yang kita bersani sekarang. Ini salah satu kain sutra ungu yang dulu
dipakai untuk mungkin sebagai pengikat atau ini ya selendang ya. Ini dulu yang sering diambil adalah ini sutra-sutranya ini gitu. untuk masyarakat yang sakit dan para dalang yang mau pentas saat itu. Akhirnya habis. Nah, dan setelah lengkap kita mencoba untuk membuat nama supaya teridentifikasi tidak hanya sekedar tenong. 2016 itu dengan kesepakatan warga, kemudian perangkat pedukuhan, perangkat desa, kita mencoba membuat satu nama sebagai identitas dari tenong. Nah, para sesepuh memberikan nama Tenong Warjoyo Mulyo. Warjoyo Mulyo. Ya. Mungkin ada maksud arti daripada nama itu menurut. Jadi Warjoyo itu adalah bisa menyimpan rahasia, semangat untuk menuju kemuliaan. Jadi biarkan ini menjadi satu rahasia kehidupan yang jelas ini menuntun kita untuk menjadi mulia karena kita memuliakan barang-barang peninggalan leluhur kan gitu sih. Karena di dalam pusaka itu ada banyak ciri, ada kajen suro itu untuk membuka lahan, ada kino itu untuk membuat, kalau kita membuat sawah itu membuat galengan. Kemudian ada tombak, mungkin itu dulu untuk menjaga kawasan kawasan. Jadi ada beberapa fungsi di situ. Kembali ke isi daripada tenong tadi, Ndoro, yang panjenengan cerita bahwa dulu asal mulanya tenong itu diserahkan oleh namanya Wong Agung. Terus ketika raja kemudian kita berpikiran tentang raja di Ngayogyakarta itu ada raja 1 sampai 10 sekarang. Yang raja-raja dulu ada kaitannya dengan penguasa kidul, Ratu Nyi Roro Kidul. Mungkin ada kaitannya, mungkin arahnya yang terkait dengan tenong ini mungkin dari analisa. Sesuai dengan cerita dari beberapa sesepuh yang masih sugeng atau masih hidup di daerah Karang, itu memang ada cerita yang unik di situ bahwa pada setiap malam grebek ini Mbok Rono atau yang merawat tenong ini selalu dimintain tolong oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk mengganti busana. Nah, dengan kain bebetan itu. Nah, kemudian keluar sudah pakai baju biasa, sudah seperti warga masyarakat perempuan saat itu. Nah, saat itu beliau turun ke Jogja untuk melihat grebek sambil membawa tenong. Nah, tenong itu isinya udik-udik. Apakah itu kemudian disebar ke masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat atau memang diberikan kepada keraton, itu ini terputus. Tapi yang jelas ceritanya pada saat itu Mbok Rono itu istilahnya mengganti baju, kemudian nanti pada saat menjelang tengah malam beliau kondur dengan baju kebesarannya lagi ke arah selatan. Itu cerita yang beredar di situ. Jadi ini ada cerita yang menarik yang mungkin semua orang sudah pernah dengar bahwa Nyi Roro Kidul itu ada, kemudian Kesultanan ada, dan raja-raja yang dulu itu ada persahabatan ataupun apa namanya, dan terbukti ada situs yang telah ditemukan oleh Ndoro Aning ini ada di Gunung Kidul. Menurut cerita itu adalah transitnya Nyi Roro Kidul ketika mau bisowanan mungkin atau apa namanya ke Raja Ngayogyakarta. Jadi tadi setelah sekian lama berapa ratus tahun tidak dibuka, ketika dibuka pertama kali baunya juga wangi. Mungkin barang itu sekarang mungkin juga sudah usang, tapi tetap itu ada cerita bahwa dulu salah satu bagian dari pakaiannya Nyi Roro Kidul ketika mau ke Yogyakarta. Dan memang saya tambah sedikit, memang sekarang setiap tahun
rutin sudah ini yang sudah ke-6 kali kita lakukan jamasan dan kita baru berani untuk apa ya menjamasi kain itu hanya apa cuma direndam aja, direndam kemudian diangin-angin, nggak berani di apa ya itu kita nggak mau pakai sabun, nggak mau hanya air biasa aja karena kita tahu kena mungkin nanti rusak atau dan sebagainya karena memang sudah rapuh sekali dan cukup memakan waktu kalau kita angin-angin itu sekitar 2 jam baru kering. Dan upacara ini menjadi salah satu tradisi budaya baru bagi pedukuhan Karang khususnya di Desa Girikarto karena memang unik. Ada apa barang atau pusaka yang beda dengan yang lain yang berwujud kain dan menjadi apa ya kalau orang Jawa menjadi bagian dari ngalap berkah kalau itu ya. Jadi selalu ada banyak warga yang nonton kalau pada saat jamasan. Mbak Bilih itu teman RJB Channel semuanya, pada episode kali ini kita berbicara tentang situs salah satu peninggalan Nyi Roro Kidul yang ada di Gunung Kidul di Dusun Karang, di Dusun Karang. Wah, sangat menarik sekali Ndoro. Tentunya kita atas nama NJB Channel nantinya nyuwun kesempatannya untuk bercerita lagi tentang situs-situs yang lain ataupun tentang budaya-budaya yang lain. Itu dari kami sementara. Jangan lupa like, subscribe, and komentar pada episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah dari kami. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.